Jadi ibu pertama kalinya gimana ibu kronologisnya bisa sampai kehilangan uang lebih dari 2 juta gitu? Itu kayak gini, aku kan punya tetangga itu sempet deket. Nah, ditawarin katanya ini anaknya harus diurusin secara kayak apa, akte, kayak pindah ke sini aja gitu. Nah, bapaknya kan orang Bogor, KTP Bogor. Ditawarin, bapaknya suruh pindah ke sini, ya udah demi dia, demi anak gitu ya. Bapaknya nyari surat pindah ke sini. Nah, ditawarin dari akte sama kakak sama KTP itu kan 1,5 juta. Udah dibayar, keluar akte, keluar apa, kakak sama KTP. Bapaknya nanya aktenya mana. Akte katanya harus ada KTP ibu gitu. Sedangkan itu aku kan harus nyari surat pindah. Terus anakku masih kecil. Katanya ya udah kalau nggak nyari surat pindah bayar 1 juta, nanti KTP saya cariin. Kata tetangga itu. Tetangganya itu boleh kenal sama RW. Oh, belum kenal sama RW. Dia tinggalnya di sekitar sini bukan, Bu? Enggak, di Asia Baru. Oh, di Asia Baru. Pada saat itu rumah ibu di sana. Di itu, aku di Turimas. Masih di wilayah Turimas. Kalau boleh tahu ibu inisialnya apa ya, Bu ya? Siapa nih? Ini istrinya. Aku Enggak, yang kalau itu. yang tangan pertama T, kedua oke. D. Kedua D, oke gitu. Nah, setelah itu jadi Bu, tapi kayak KTP dan lain sebagainya. Kalau KTP keluar sama kakak. Nah, aku kan yang paling penting kan akte ini gitu. Mana aktenya? Akte itu harus ada KTP ibu. Terus aku kan belum punya KTP DKI. Katanya mau bayar 1 juta, enggak, kalau mau bayar 1 juta dicariin KTP. Nah, udah itu kan lama tak tunggu, udah bayar 1 juta itu Mbak, sempat ditawar 700 kalau nggak salah. Nggak boleh. Udah itu udah dibayar kurang 300 apa 200 aja kayak orang nagih. Sedangkan itu duit minjem, orangnya kurang kecil ya Mbak. Udah itu udah nggak ada. Berapa kalinya aku nagih, katanya belangko itu harus keluar dari belakang. Loh, aku kan bayar, masa mau dicolongin gitu. Terus udah lama kan semakin lama setiap diminta itu ini nanti bikin ini ya, fotokopi KTP, udah fotokopi KTP dari kampung, udah setor, minta lagi. Ntar minta lagi fotokopi kakak sini, ada Mbak segini bener yang dokumen yang ibu bawa gitu. Nah, paling terakhir aku udah jengkel di posyandu itu. Kan posyandunya aku dipindah. Dari Nirmala, dari Intan aku dipindah ke sono, dia yang pegang kan. Oh, dia yang pegang ya. BPJS ibu itu. Itu apa, pas ini posyandu baru 3 tahun ya. Kan aku di posyandu itu malu Bu, dikatain nggak punya identitas, nggak punya kakak. Ya udah posyandunya pindah aja ya ke posyandu aku, di sana banyak makanan. Aku kan ngurus anak Bu, bukan nyari makanan, walaupun aku kere kecil kayak gini. Aku gitu. Udah itu aku akhirnya pindah, setiap ditanya kayak orang nggak punya masalah. Ngindar, ntar dulu ya Bu, udah. Nah, terakhir kali juga aku ngasih fotokopi apa ya Pak, surat nikah ya. Surat nikah di posyandu juga. Iya, diminta beberapa kali, mintanya bukan sekali. Ada segini beneran tuh yang itu berarti yang nawarinnya 2 orang apa pertama satu-satu? Pertama yang namanya T itu tangan pertama. Nah, udah itu keduanya sama si itu sama RW-nya itu udah lama-lama kalau aku nanya ke tangan pertama, katanya tangan kedua yang pegang. Kalau tangan kedua ditanya, ini tanggung jawab lempar tanggung jawab gitu. Terus aku pernah sempet juga ke rumahnya. Dia bilang besok ya kesini jam 2, uang yang 1 juta tak balikin 900, yang 100 buat ongkos yang bapak. Iya. Nah, jam 2 sampai ini berapa tahun dari anak aku umur 4 tahun itu. Oh, berarti memang kejadiannya sudah bertahun-tahun Bu? Aku kejadiannya dari anak aku belum ada 2 tahun Mbak. 2018. Ini Ini lahir kan 2016 Oktober.
Nah umur setahun itu ditawarin sama orang itu gitu, tahun lebih. Lalu orang itunya sekarang masih kontekan sama ibu apa Enggak, udah hilang nomor, cuma Udah hilang orangnya ada. Yang satu, yang orang pertama itu sakit juga, stroke. Suaminya si Bu RW itu stroke juga. Ibu Tapi pernah tempatnya masih kenal semua. tapi ibu pernah nyamperin gak sih ibu ke orangnya? Kalau dulu aku pernah sering bukan pernah sering. Ini sekarang saking udah gimana aku mikirnya, nyamperin omongannya kayak gitu. Ini udah si ibu ini, aku aja nggak muntal duitnya gitu bagi orang satu. Ntar kalau orang pertama orang kedua ditanya, itu udah sama Pak T itu gitu. Jadi aku saking capeknya kayak gini, gimana kalau dua-duanya aku udah pernah nyamperin ke rumah RW itu, katanya jam 2 pertemuan mau balikin duit. Tapi memang si orang ini, si T dan yang satu laginya itu, dia punya profesi apa Bu? Apakah memang dia orang dinas gitu kelihatannya atau gimana sampai ibu percaya gitu? Kalau yang tetangga itu orang kerjanya di Sapang ya Pak, Sapang. Oh berarti laki-laki. Itu tetangga, sempat akrab, sempat kayak tak anggap orang tuaku juga gitu ya. Lahirnya dia juga ada dia, maksudnya ya orang setua-tuanya di situ di kontrakan gitu, dekat. Pokoknya keluarganya kayak keluarga sendiri tadi. Aku nggak tahu kalau orang itu kok nggak bisa gitu. Tapi ditaruh di luar. Nggak boleh masuk, dia yang masuk. Iya, dia yang masuk. Suruh foto katanya. Kelurahannya itu di kelurahan mana? Berarti maksudnya semuanya pada saat itu ngurusinnya itu di kelurahan mana? Enggak. Dulu ngurusnya sama dia, tapi bapaknya sempet diajak. Satu kali diajaknya. Cuma suruh foto doang. Nah, alasannya kayak gini, fotomu udah ada di dalam komputer jadi nggak jadi. Tapi nggak boleh masuk bapaknya, suruh nunggu di luar. Tapi sampai sekarang KTP-nya udah jadi. KTP bapaknya mau udah. Pas aku ngusut aktenya ini. Pas minta itu, tapi uangnya udah masuk pada saat itu. 2,5 juta udah. Berarti total berapa Bu? 2,5 juta. 2,5 juta. Yang 1,5 juta itu akte, KTP bapaknya, kakak. Itu 1,5 juta udah masuk. Kan kurang aktenya ini kan. Minta lagi kalau mau bayar, berani bayar 1 juta. KTP dicariin. Aku ngomong, aku nggak mau, tapi aku nggak mau tahu. Maksudnya aku bayar, iya kan. Nyari belangkonya juga gimana ya ngomongnya, pokoknya intinya lewat belakang gitu. Kenapa pada saat itu ibu nggak pengen kayak nyari tahu dulu gitu sendiri, karena kan memang sebenarnya tidak ada biaya administrasi gitu. Sebenarnya ya, cuma kayak bapaknya nggak bisa ngurusin ya. Kerjanya malam ketemu siang, tengah siang. Kalau datang udah pros. Jadi kan nggak ada waktu. Iya. Memang kerjanya apa ibu, maaf? Itu bikin mie. Kalau bikin siang mie. Jualan di tempat bosnya di pasar. Jadi jam 2 malam tuh sampai pagi. Jam pagi jam 7 gitu. Pulang sebentar, berangkat lagi sampai jam 12. Sampai jam 12 ya Bu ya? Berarti memang niatnya itu ya minta tolong lah ya awalnya. Jadi aku yang tahunya nggak tahu, bingung nyari akte, mau bikin aktenya gimana. Ada yang kalau dibalik tadi tempat pekerjaan itu kan ditanya. Kalau ditanya gimana ya caranya, itu ada yang nawarin ya seneng. Walaupun nggak punya duit ya itu bener. Berarti ibu ini tuh ibu sama bapak nggak tahu dibawanya kemana? Maksudnya si ngurusnya tuh kemana tuh nggak tahu. Paham. Nggak tahu. Yang penting pengennya anaknya jadi aja gitu ya. Bapaknya tuh udah 2 kali saking senengnya mau dicariin akte. Pertama itu nggak jadi sebenarnya 400 ya Pak. Pertama itu minta duit 400, aktenya dia doang. Sama bapaknya udah langsung dibayar, nggak tahu dapat duitnya dari mana. Udah dibayar sore, besoknya gitu nggak bisa katanya, harus surat pindah semuanya. Udah dibayar 400, tapi kembalinya juga baliknya duit bukan duit aku, udah recehan puluhan, 50-an gitu. Oke. Besok sore gitu, bilang aja minjem duit.
sini juga minjem. Oke. Terus tadi Bu ya, jadi dia itu bukan cuman ini ya Pak ya, bukan cuman Bermacam-macam. Oke. Makanya alhamdulillah dapat jalan, jangan ada korban lagi. Iya. Taunya pertama kali kayak jangan deh gitu. Terus taunya dia ternyata bukan cuman sindikat yang apa namanya KTP terus juga Banyak akte cerita. gitu. Itu dapat dari baru sadar. Banyak. Wilayah dia. Wilayah dia sendiri. Jadi tetangga itu banyak yang ngomongin, katanya, ada yang bilangnya itu mah nggak bakalan gitu. Nggak akan jadi keluar, gitu. Udah banyak korban Banyak. gitu. Itu itu di lingkungan dia sendiri. Oh, itu. Ngurus orang mau ngurus surat tanah itu bayar 5 juta. Nggak ada. Nggak keluar. Yang ngurus sendiri juga katanya. Akhirnya ngurus sendiri Orang-orang juga. kaya Banyak. Cina sih itu India, orang India. Oh, yang mau ngurusin itu. Jadi mungkin tidak apa-apa lah ya, cuman uang segitu mungkin ya. Iya. Tapi Hati-hatilah. Jikalau orang yang ingin memberikan penawaran untuk mengurus kependudukan di Jakarta itu harus berhati-hati. Terus apakah benar tidak hanya orang itu, jikalau memang bisa berjalan sendiri, jalan sendiri gitu ke kelurahan. Gitu. hal kayak gitu kan sebenarnya memang gratis ya Bu ya gitu. Nah Ibu nyesel gak sih Bu sekarang dengan adanya kayak gini Bu? Sebenarnya ya Mbak, walaupun gratis dari depan ya,